Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4, bab pertama pembelajaran keempat, yaitu tentang mengurutkan pecahan. Nah, sekarang perhatikan beberapa contoh yang Pak Dwi berikan. Untuk contoh yang pertama, jadi di sini ada pecahan 3/7, 5/7, 1/7, dan 6/7. Nah, dari pecahan ini, jika seandainya nanti kita urutkan dari yang terkecil, jadi untuk mengurutkan pecahan ini nanti tinggal kita lihat pembilangnya saja. Karena apa? Karena pada contoh pertama di sini semua penyebutnya sama, yaitu 7. Sehingga nanti yang membedakan hanya pada pembilang. Nah, berarti ini nanti ketika kita mau mengurutkan, ya, semakin besar pembilangnya, maka nilainya juga akan semakin besar. Sehingga di sini kalau misalkan kita urutkan dari yang terkecil, berarti kita mulai dari yang pembilangnya paling kecil. Oke, yaitu kita mulai dari pecahan 1/7. Kemudian setelah itu 3/7, kemudian setelah itu 5/7, kemudian 6/7. Kemudian bagaimana jika sebaliknya? Jika kita mengurutkan dari yang terbesar. Nah, kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti kita lihat pembilangnya, berarti kita mulai dari yang paling besar. Jadi ingat ya tadi bahwa jika penyebutnya sama, maka semakin besar pembilangnya ini nanti, maka nilainya juga akan semakin besar. Sehingga kalau kita urutkan dari yang terbesar, maka dimulai dari pecahan 6/7, kemudian 5/7, kemudian 3/7, kemudian yang terakhir adalah 1/7. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini saya memiliki pecahan 2/5, 2/7, 2/3, dan 2/4. Jadi ini adalah kebalikannya dari contoh yang pertama tadi. Jika pada contoh yang pertama yang sama adalah penyebutnya, untuk contoh yang kedua ini yang sama adalah pembilangnya. Nah, di sini pembilangnya semuanya sama, yaitu 2. Sehingga nanti untuk mengurutkannya tinggal kita lihat pada penyebutnya atau yang bawah di sini. Nah, untuk mengurutkan pecahan seperti ini nanti semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi yang harus diingat ya, semakin besar penyebutnya, maka nilainya akan semakin kecil. Semakin kecil penyebutnya, maka nilainya akan semakin besar. Jadi itu yang harus diingat. Oke, jika kita urutkan dari yang terkecil, jadi kalau kita urutkan dari yang terkecil, berarti kita mulai dari yang penyebutnya paling besar. Jadi kebalikannya yang nomor 1 tadi ya, kebalikan dari contoh nomor 1. Jadi kalau dari yang terkecil berarti kita melihatnya dari penyebut yang paling besar. Nah, berarti kita mulai dari pecahan 2/7. Setelah itu pecahan 2/5, kemudian setelah itu 2/4, kemudian yang terakhir adalah 2/3. Kemudian selanjutnya bagaimana jika diurutkan dari yang terbesar? Kalau diurutkan dari yang terbesar berarti kita mulai
dari penyebut yang paling kecil. Jadi yang penyebutnya paling kecil itu berarti nilainya paling besar. Berarti kita mulai dari pecahan 2/3, kemudian 2/4, kemudian 2/5, dan yang terakhir adalah 2/7. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang nomor 3. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Di sini ada pecahan 2/4, 3/5, dan 4/6. Nah, untuk contoh yang ketiga ini berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua tadi. Jika pada contoh yang pertama, yang tadi yang sama adalah penyebutnya. Kemudian pada contoh yang kedua, yang sama adalah pembilangnya. Nah, untuk contoh yang ketiga di sini baik pembilang maupun penyebut itu tidak ada yang sama. Nah, maka untuk mengurutkan pecahan seperti ini nanti kita bisa melihat dari garis bilangan pecahan. Nah, perhatikan di sini Pak Dwi memiliki garis bilangan pecahan. Nah, tinggal nanti kita lihat letaknya. Jadi nanti pada garis bilangan pecahan itu semakin dia mendekati 1 atau semakin ke kanan ya, atau semakin mendekati 1, itu nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri berarti semakin mendekati 0, itu nilainya akan semakin kecil. Nah, sekarang perhatikan di sini tadi pada soal ada pecahan 2/4. Nah, perhatikan sekarang letaknya di mana pecahan 2/4. Nah, di sini ya. Jadi di sini kita punya pecahan 2/4. Kemudian lanjut ke pecahan 3/5. Letaknya yaitu berada di sini. Oke, 3/5. Kemudian lanjut pecahan 4/6. 4/6 letaknya berada di sini. Oke. Jadi 2/4, 3/5, 4/6. Letaknya seperti itu. Nah, ingat tadi bahwa semakin letaknya mendekati 1 itu nilainya semakin besar. Artinya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Berarti jika di sini perintahnya disuruh mengurutkan dari yang terbesar, berarti yang paling besar adalah yang berada di paling kanan, yaitu pecahan 4/6. Ya. Jadi jika diurutkan dari yang terbesar, berarti yang paling besar adalah 4/6, kemudian di sebelah kirinya ada 3/5, kemudian di sebelah kirinya lagi yaitu ada 2/4. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir, yaitu contoh keempat. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Di sini ada pecahan 5/8, 2/5, dan 3/4. Nah, caranya sama seperti contoh yang ketiga tadi, tinggal kita lihat pada garis bilangan pecahan. Nah, tinggal kita tentukan di sini, kita lihat pecahan 5/8 itu letaknya kita cari di mana? Yaitu di sini. Nah, ini 5/8. Kemudian lanjutnya pecahan 2/5 itu letaknya di sini. 2/5. Kemudian terakhir pecahan 3/4 yaitu letaknya di sini. Oke. Jadi 5/8, 2/5, dan 3/4. Nah, kalau sudah tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Ingat tadi bahwa semakin letaknya ke kanan nilainya semakin besar. Semakin letaknya ke kiri atau semakin dekat dengan 0 maka nilainya semakin kecil. Sehingga karena di sini mintanya dari yang terkecil berarti kita mulai dari yang paling kiri.
yaitu ada pecahan 2/5, kemudian 5/8, dan terakhir adalah 3/4. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kerjakan soal berikut di buku tulis kalian. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Pak Dwi sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.